Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bersiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 16 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya, dan menelan mereka seperti segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah
hukuman kepada pemberontak. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat salah satu bentuk hukuman terhadap orang-orang yang menista Tuhan ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Penistaan itu dilakukan dengan cara pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram yang merasa bahwa mereka berhak memimpin bangsa Israel. Saudara terkasih, Korah, Datan, dan Abiram mengajak orang-orang Israel memberontak terhadap Musa. Mereka bahkan didukung oleh 250 orang pemuka Israel atau yang juga disebut sebagai tua-tua. Namun ternyata pemberontakan mereka terhadap Musa adalah juga pemberontakan kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut sebagai penistaan terhadap dirinya. Saudara terkasih, ketika Tuhan akan menghukum para pemberontak tersebut, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa menyuruh umat Israel pergi dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Musa berkata supaya umat Israel menjauh dari kemah-kemah orang fasik ini, bahkan jangan sampai kena dari apapun yang merupakan milik mereka, supaya umat Israel tidak mati karena dosa mereka. Ini adalah perintah daripada Musa yang disampaikan Allah kepada Musa. Untungnya umat Israel masih mau menuruti perintah Musa dan menjauh dari tempat kediaman ketiga orang tersebut. Saudara terkasih, sayangnya keluarga dari Korah, Datan, dan Abiram justru tidak sadar akan bahaya yang menimpa mereka. Keluarga dari ketiga orang tersebut tetap berdiri di depan pintu kemah mereka. Sebenarnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi mungkin saja keluarga dari ketiga orang tersebut memilih untuk tetap tunduk kepada suami mereka, meskipun suami mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Ini adalah suatu kesalahan. Istri dan anak-anak memang harus tunduk kepada suami. Namun saudara terkasih, ketundukan tersebut bukanlah tanpa batas. Ketundukan dan ketaatan tanpa batas hanyalah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sekalipun ia mengaku sebagai hamba Tuhan ataupun wakil Tuhan. Inilah kesalahan keluarga Korah, Datan, dan Abiram yang telah lebih memilih menaati kepala keluarganya daripada menaati Tuhan. Saudara terkasih, Musa kemudian berkata kepada umat Israel bagaimana Tuhan akan membuktikan siapa yang dipilih dan diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Perhatikan bahwa ucapan Musa tidak keluar dari hatinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Dalam hal ini Tuhan memberikan hukuman kepada penista dirinya dengan membuat para pemberontak tersebut mati dengan cara yang tidak wajar, yaitu tanah akan terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Bukan mati seperti yang dialami oleh manusia biasa pada umumnya. Hal ini untuk membuktikan kejahatan para penista Tuhan tersebut dan untuk membuktikan siapa yang diutus Tuhan dan yang bukan. Seorang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menulis bahwa baru saja Musa mengucapkan hal tersebut, tanah yang ada di bawah kediaman Korah, Datan, dan Abiram terbelah dan menelan mereka serta keluarganya hidup-hidup. Orang-orang yang melihat peristiwa itu pun menjadi takut dan berlarian karena takut mereka juga akan kena hukuman dari Tuhan. Bahkan 250 orang pemuka bangsa Israel yang ikut memberontak bersama Korah, Datan, dan Abiram mati di lahap api yang keluar dari Tuhan. Perlu dipahami bahwa pemberontakan bangsa Israel dipandang sebagai hal yang serius, sehingga hukuman Tuhan langsung nyata dilaksanakan pada waktu itu. Saat ini, sidang jemaat Tuhan, kita terkadang merasa bahwa Tuhan tidak langsung menghukum orang yang bersalah. Padahal jujur saja sering kita berkata, Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, tunjukkan bahwa kami yang benar, belah yang nyatakan kuasa-Mu bagi umat, dan lain sebagainya. Kita seringkali tidak sadar dan sabar ingin Tuhan segera menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah melalui hukuman bagi yang salah. Padahal cara kerja Tuhan di zaman perjanjian baru ini tidaklah seperti itu, sidang jemaat Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter umat pilihan di perjanjian baru untuk memiliki hati Tuhan yang sempurna, hati yang penuh kasih,
Jika kita sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, Tuhan ingin kita bertobat, sehingga sangat mungkin ia tidak hukum para penistanya di perjanjian baru dengan hukuman seperti di zaman perjanjian lama. Namun demikian, untuk segala sesuatu pastilah ada pertanggungjawabannya sidang jemaat Tuhan pada hari penghakiman kelak. Situlah hukuman Tuhan yang adil akan nampak sesuatu dengan apa yang diperbuat setiap manusia, dan kita tidak akan lagi dapat mengelaknya. Bahkan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Terkadang juga kita sedang jemaat Tuhan suka melakukan hal yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram. Kita memberontak terhadap pimpinan gereja karena keputusan dan cara mereka memimpin. Kita sering memprotes dan mengeluh, bahkan berpikir negatif tentang para pemimpin gereja. Tidak sedikit dari kita yang diam-diam membangkang terhadap peraturan gereja. Kita lebih menyoroti sisi negatif para pemimpin gereja, sehingga lupa bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang punya kelemahan. Lalu kita kehilangan rasa hormat, dan tidak menghargai mereka. Ini sangat berbahaya sidang jemaat Tuhan. Kita perlu membuang sikap semacam itu. Kita perlu belajar untuk dipimpin dan memaklumi kelemahan pemimpin sebagai manusia. Saling memahami antara pemimpin dan pemimpin merupakan hal penting. Oleh karena itu, berjaga-jaga dan bertobatlah supaya jangan kita sampai masuk kepada golongan penista agama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar kami Tuhan tidak memberontak kepada Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan untuk selalu mengikuti perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami.